Aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Sistem biaya tradisional vs biaya standar. 1. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. A. Sistem biaya tradisional historis. Istilah tradisional historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. B. Sistem biaya standar. Ruang lingkup. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai berapa biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. 3. Kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Langkah-langkah pengendalian menurut Edwin Chaplin. A. Penetapan tujuan organisasi. B. Penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi kepada masing-masing. C. Pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. D. Penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya serta, di mana perlu, lingkungan eksternal. E. Pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. F. Desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan/atau kinerja. 3. Perhitungan biaya langsung atau variabel. Filosofi yang mendasari. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu, suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel membedakan antara biaya produksi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan bagian variabel dari overhead dengan biaya untuk siap menghasilkan overhead tetap atau biaya periode. Dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan, konsekuensinya, keputusan manajemen. Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut, 1. Menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. 2. Menghambat adopsi praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Pengendalian biaya. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel, seperti bahan bakar dan listrik. Biaya tetap dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi, tanpa memedulikan tingkat aktivitas, dan yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Biaya diskresioner, juga disebut dengan biaya terprogram, adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik, biasanya tahunan, mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan dan yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input, yang diukur oleh biaya, dan output, yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Biaya-biaya ini meliputi biaya seperti periklanan,
audit, dan jasa konsultasi manajemen serta pelatihan sumber daya manusia. Pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan, keputusan bauran produk, pesanan khusus, penentuan harga produk baru, kampanye iklan dan promosi, penetrasi pasar, keputusan mengurangi biaya, penghapusan produk. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. 1. Penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Raymond Miles dan Roger Verne mengemukakan 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. 1. Standar haruslah ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukannya arbitrer. 2. Orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. 3. Orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. 4. Umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. 2. Partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai kenapa partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori disonansi kognitif terpusat pada 3 konsep kunci: kemauan, disonansi, dan komitmen. Dalam konteks penetapan standar, teori ini mengimplikasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan harus memiliki pilihan kemauan. 3. Standar yang ketat vs standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. 4. Penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants (NA), James Fremgen dan Suez Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas 2 jenis biaya tidak langsung, biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Analisis varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab, beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. 1. Keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau, dengan kata lain, tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. 2. Aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Terima kasih.